Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah dasar manajemen dengan dosen pengampu Sofia Nur Awami SP MSc. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So langsung aja, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Dinda Ainunaja Lutfi NIM 20104011038. Kemudian ada Adelia Apriani 20104011012. Sri Minardi 20104011039. Muhammad Khairul Anam 20104011046. Dan Petrus Amote 20104011045. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fungsi dan perubahan budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu di dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi. Keyakinan adalah semua asumsi dan persepsi tentang sesuatu orang dan organisasi secara keseluruhan dan diterima sebagai sesuatu yang benar dan sah. Core values adalah nilai-nilai dominan yang diterima di seluruh organisasi. Sedangkan pola perilaku adalah cara seseorang bertindak terhadap orang lainnya. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku ataupun kelompok lain. Karakteristik budaya organisasi dibagi menjadi 10 golongan. Individual, risk tolerance, direction, integration, management support, control, identity, reward system, conflict tolerance, communication patterns. Manfaat budaya organisasi sebagai berikut. Membantu mengarahkan SDM pada percepatan, visi, misi, dan tujuan organisasi. Membentuk perilaku staf dengan mendorong dengan memberi mereka perasaan, memiliki loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mendorong mereka untuk berpikir positif. Memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya manusia sehingga meningkatkan kinerja. Implikasi penundaan budaya organisasi dapat bervariasi. Di antaranya adalah rendahnya modal staf, pergantian staf tertinggi, meningkatnya keluhan pelanggan, kehilangan bisnis dan peluang, rendahnya produktivitas, lambatnya respon terhadap perubahan, rendahnya kinerja perubahan, perilaku dan praktek tidak sehat di tempat kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perubahan organisasi. Visi yang jelas dan arah yang strategis, perguruan kinerja yang jelas, tindak lanjut pencapaian tujuan, menghargai kinerja secara adil, lingkungan kerja terbuka dan transparan, menghapus politik tidak sehat, tim spirit yang kuat. Hal terpenting yang harus diingat dalam melaksanakan perubahan budaya organisasi adalah dimensi struktural, budaya yang akan dirubah. Tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui budaya yang ada, tetapi juga agar pelaku perubahan bisa belajar tentang pola pikir organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dimensi ruang dan waktu, asal-muasal terbentuknya budaya dan perjalanannya sepanjang waktu. Tujuannya agar dalam perubahan budaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa depan. Dimensi proses perubahan, posisi budaya dalam siklus kehidupan budaya. Dimensi kontekstual, situasi lingkungan di mana budaya berada. Dimensi subjektif, tujuan dan keterlibatan orang per orang dalam perubahan. Daya tahan, yaitu kemampuan untuk menciptakan perubahan yang hasilnya bisa tahan lama. Untuk memulai menciptakan budaya perubahan di tempat pekerjaan dapat dipergunakan prinsip dasar sebagai berikut. Melingkupi orang dengan informasi, kreativitas praktis. Setiap orang dapat memberikan kontribusi, percobaan dan evolusi, menghargai inovasi, memindahkan halangan, mempublikasikan keberhasilan, menciptakan dunia kecil. Budaya bersama yang mendorong dan menghargai kinerja orang.
Nilai-nilai yang mengembangkan budaya berprestasi adalah berorientasi pada hasil, pelayanan kepada pelanggan tinggi, inovasi, kejujuran, penghargaan, respon terhadap perubahan, akuntabilitas, dan keinginan besar. Pola pikir dibagi menjadi 8 golongan, yaitu blind spot atau noda gelap, natural blind spot, dan acquired blind spot, assumption atau asumsi, competence atau puas dengan dirinya sendiri, habits atau kebiasaan, attitude atau sikap, memindahkan halangan, mempublikasikan kebersihan, dan menciptakan dunia kecil. Mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.